Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 2375804. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas lab yaitu Ethical Hacker 5.1.4. Lab ini yang bernama yaitu Scanning for SMB Vulnerabilities with Enum 4 Linux. Jadi yang pertama ini kita akan belajar menemukan server SMB di jaringan, kemudian mengekstrak informasi pengguna dan kita share menggunakan Enum 4 Linux. Nah, jadi kita akan mengunggah file ke share menggunakan SMB client. Kemudian untuk melanjutkan penetration testing, etis kita melakukan hanya di lingkungan lab atau dengan izin. Oke, jadi kita akan melakukan pen tester di lingkungan lab. Jadi kalau di luar lab tanpa si izin akan ada undang-undangnya seperti itu. Oke. Selanjutnya ada instruction. Kita lanjut di part pertama. Part pertama ini kita disuruh buka dulu seperti biasa Kali Linux. Kemudian launching Enum for Linux dan kita ekspor its capabilities. Nah, di step pertama ini kita akan memverifikasi Enum for Linux, kemudian menginstal dan kita melihat apa aja sih yang bisa dibantu dengan Enum for Linux ini. Sebentar. Nah, di sini jadi pertama kita sudah menjalankan VirtualBox Kali Linux, kemudian kita login untuk menggunakan sudo su. Passwordnya itu kali. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya. Kemudian kita butuh root untuk kita gunakan ini dalam praktikum ini. Kemudian yang di part pertama ini kita masukkan perintah enum for Linux +2 help. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan help untuk melihat opsi dan dependency. Kita bisa perhatikan Enum for Linux ini memanfaatkan utilitas Samba seperti RP Client, Net, NB Lookup, dan CSMB Client untuk mengumpulkan data. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Why Samba
Some vulnerabilities the help in the indikasi are used by item for Linux tools. Nah, di sini dia tanya untuk indikasi tools dari Enum for Linux ini apa aja gitu. Nah, di sini sudah saya jawab, itu ada RP client, kemudian ada net, ada NB lookup, dan ada SMB client. Nah, oke. Lanjut ke step kedua, itu research term associated with SMB function. Many terms in the Windows and the function may not be familiar to you. Jadi kita akan menggunakan Windows, yang dimana Windows ini sangat-sangat familiar digunakan di SMB function. Ya, kemudian the output of the inom for Linux command may be difficult of the interpret at first. Use an internet search engine to find the definition of the terms list. Jadi kita akan menggunakan search engine untuk didefinisikan di list. Nah, di sini tuh ada pertanyaan relative identifier atau RID itu adalah uniquely identifies a user, kemudian group, system, or domain. Selanjutnya itu ada security identifier atau SID. Nah, ini tuh adalah seperti uniquely identifies, kemudian user dan group. Within the local domain, global unique user can also work between domains. Selanjutnya ada domain controller atau DC. Nah, di sini domain controller ini adalah server untuk memanage jaringan dan identifikasi keamanan dari request. Nah, jadi autentikasi user dan juga determines. Oke. Selanjutnya itu ada Lightweight Directory Access Protocol. Nah, atau LDAP. Ini biasanya digunakan untuk Directory Access Protocol. Kemudian service-nya dan klien itu menggunakan LDAP naming service atau untuk komunikasi. Kemudian workgroup. Nah, workgroup ini digunakan untuk group of standalone computer that are independently administrasi. Nah, lanjut ke part kedua. Di part kedua ini kita menggunakan Nmap untuk menemukan target SMB. Nah, oke. Scan the virtual network to find potential target. Kita akan scan virtual jaringan ke potential target. Nah, jadi satu identifikasi potensi target for SMB enumeration is to examine the open port. Nah, di sini tuh ada TCP 135 RPC, kemudian TCP 139 NetBIOS. Ini contoh-contoh port SMB server. Ini contoh-contohnya. Kemudian two virtual network are include the Kali VM Docker container, use the Nmap manage and command find the services on host 172.168. Nah, jadi kita akan menggunakan Nmap untuk memindai subnet dan mencari host yang menjalankan layanan SMB. Portnya itu 139/445 juga atau 137
kemudian /138/389/135. Nah, di lab ini kita punya dua virtual network. Yang pertama itu ada 172, kemudian 17.0.0/24. Kemudian yang kedua itu ada 10.6.60/24. Oke, kita coba yang ini dulu. Starting Nmap 794. Kita bisa tunggu let's say 40 sampai 80 detik sih. Bisa jadi. Oke, kita tunggu saja. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat outputnya itu ada Nmap scan report Metasploit table PM, kemudian hostnya kita bisa melihat, kemudian TCP port kita bisa lihat portnya berapa, TCP-nya, kemudian state lokasinya, open, kemudian servicesnya itu ada FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, kemudian LCBNB, NetBIOS, banyak sekali. Kemudian ada MAC address, Nmap scan report for 172 host IP. Oke. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang tadi kan kita dikasih tuh dua virtual network. Tadi itu kita coba yang 172. Sekarang kita coba yang 10.6. Oke. 10.6.0. Oke. 0/24. Nah, oke, di sini kita sudah bisa melihat output dari yang kita jalankan itu. Nah, jadi di sini yang di 172 tadi itu kita bisa perhatikan host yang muncul itu 172.17.0.2 terlihat pada port 139. Kita bisa lihat port 22, kemudian state-nya itu open filter, kemudian services-nya itu dia menggunakan SSH. Selanjutnya itu starting dari Nmap networknya 10 ini kita bisa melihat portnya 8080 TCP, kemudian services-nya dia menggunakan HTTP proxy. Banyak sekali ya. Nah, Nmap scan report for 10.10.61. Host is up. Not show. Close TCP port is set. Nah, portnya itu di 22, kemudian state-nya itu open filter, services-nya itu SSH. Oke, sudah clear ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa Nmap host on the ke 172.17 network? Hanya satu host is present. Oke, ini.
Kemudian yang pertanyaan kedua, what port are open the host that identify running SMB service. What does Nmap call this services? TCP 139 NetBIOS SSN and TCP 445 Microsoft DS. Kemudian lanjut ke B. Conduct Nmap. Nah, ini udah tadi. Nah, di sini are any potential target computer on this subnet running SMB service. Jadi potensi target komputer ke subnet running SMB itu adalah komputer. How do you know? Nah, jadi ini jawabannya itu yes. 10.6.23 itu adalah port 139 dan 445. Kita masuk ke part yang ketiga. Bagian part yang ketiga. Oke, di part yang ketiga ini masuk ke part ketiga. Di part ketiga ini use enum for Linux to enumerate user and network file sharing. Jadi enumerasi dengan enum for Linux itu. Oke. Nah, jadi in this part you will enum for Linux to discover for information about the two potential target. Jadi step pertama ini kita akan cek perform enum for Linux scan target 172.17.0.2. In this part, step 1, you use the enum for Linux help page to learn about karena ke opsi available to enumerate potential target. The most common options are. Nah, jadi di sini ada sedikit komen-komen itu untuk Linux ini. Itu min U ini untuk find konfigurasi user, min S ini untuk get a list of file sharing, kemudian yang min G ini untuk get list of the user group and their members. Kemudian min P ini untuk list password policies. Kemudian min I ini untuk get a list of printers. Oke, masuk ke A, yaitu use the enum for Linux min U option the user konfigurasi on the target. Jadi kita disuruh untuk target ya, itu ke IP ini. Kemudian seperti di bawah ini perintahnya. Enum for Linux min U 172.17.0.2. Oke, kita bisa melihat outputnya itu kita dari menampilkan user yang dikonfigurasi. Outputnya ini kita bisa lihat sangat panjang untuk melihat nama user yang terdeteksi. Oke. Nah, di sini kita cek dulu outputnya. Oke, targetnya itu adalah ini. Kemudian range-nya itu ini 500 strip 550, 1000, 1050. Nah, passwordnya itu nggak ada. Selanjutnya itu kita bisa melihat domainnya itu menggunakan workgroup. Di sini banyak sekali user ya. Di sini banyak sekali user. Ada dari game, ada syslog, user, root, ada
TP, Linux, Sinch, banyak sekali. Selanjutnya itu yang di skin B itu list the file share available 172.17.02 using the enum for Linux -s. Nah, ketika kita sudah tadi mencoba -u, yang dimana yang -u ini untuk melihat konfigurasi user. Nah, sekarang kita -s, yang dimana -s ini untuk list of file sharing. Kita coba saja. SV. Oke. Kita bisa melihat outputnya itu. Kita bisa melihat sering tool seperti SMB client yang dipakai untuk memetakan share. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu. The output of this command can generate multiple screen of information if many user are discovered. Jadi outputnya itu adalah comment, kemudian generate informasi mengenai user yang discovery. Kemudian enum for Linux aggregates output from multiple Samba tools to produce a concise result if you want to see how each feature is used. Nah, jadi enum for Linux ini itu outputnya dari multiple Samba tools yang di concise result. Nah, kita bisa melihat. Nah, di sini ada use the verbose option. Nah, jadi gunanya -v ini untuk melihat lebih detail atau lengkap gitu. Selanjutnya itu ada pertanyaan not. Nah, ini ada pesan nih, ada pesan not the v. Kita coba kali ya. NB lookup -a. Selanjutnya itu ada pertanyaan which Samba tools used to maps the file sharing. Itu apa sih Samba tools untuk melihat map sharing. Nah, itu adalah SMB client. Selanjutnya, how many files share list target 172.17.0.2 what $USD indicate of the share name. Oke, jawabannya itu 5 file share I listed for 172.17.0.2. The $indicates hidden shares. Selanjutnya itu penetration tester may to not uncrop unknown username atau password combination to further other exploit. Nah, jadi kita disuruh masukkan perintah atau komen enum for Linux main p, yang dimana kita bisa melihat list passwordnya gitu. Oke. Kita coba masukkan P-nya P besar. Oke, kita cek dari atas. Starting the enum for Linux versi 091 HTTP, terlihat tanggalnya, jamnya, kemudian tahunnya, target informasinya itu ini 172, kemudian red range-nya kita bisa melihat.
Oke, saya akan menjelaskan. Sabar. Nah, jadi ini adalah untuk memperiksa kebijakan password. MinP ini kita bisa mencatat nilai seperti minimum password, length, dan logout threshold. Contohnya minimum 5 karakter dan tidak ada akun logout. Kemudian menandakan kebijakan lemah. Akun logout ini menandakan kebijakan yang lemah gitu. Ini ada pertanyaan. What is the minimum password length set for account on this server? What is the account logout threshold setting? Nah, di sini minimal password length is 5 karakter. Minimal kita gunakan 5 password dan juga akun logout itu threshold is set. Oke, that's it. Selanjutnya itu how would rate the security of the password policies as it of domain? Low, medium, or high? Explain. Jawabannya low. Kenapa? Minimum password length is too short. In addition, the password complexity flag is 0000 Microsoft. Document this value as meaning password complexity. Policy is set. Also, no minimum password age is konfigurasi. Oke, terlihat jelas jawab dengan jawabannya. Selanjutnya step kedua, perform a simple enumeration scan on target 10.6623. Jadi nom for Linux ini itu ada memiliki opsi kombinasi seperti ini yang tadi kita jelaskan. Opsi ini untuk komen using a argument, kemudian opsinya sangat multiple atau sering digunakan di SMB enumeration operation in one scan. Kemudian use the unknown for Linux min a command perform scan potential sample server target that you identified in part 2. Oke, di sini kita disuruh memasukkan unknown for Linux min a yang dimana komen ini untuk kita scan potensi server yang akan kita jadikan target. Kita coba. Oke, saya akan menjelaskan ini sedikit. Jadi kita menjalankan min a ini banyak opsi selain min a ini sekaligus seperti min u, min s, min g, min p, min r, min o, dan seterusnya sehingga cepat mendapatkan user, grup, share, password, polisi, dan lain-lain. Dari hasil kita tahu beberapa user lokal dan share yang ada. Kemudian ini sedikit lama menjalankan. Kita sembari itu kita menjawab pertanyaan. How many local user group on the target 10.623? Nah, target itu kita memiliki 3 target local user dan 7 grup. Kita cek ada di sini. Oke. Crash. Oke, menarik, kita tunggu aja. Oke. Masih rusak. Oke, di sini kita bisa lihat targetnya itu ini targetnya. Kemudian username itu administrator, guest, domain root. Nah, di sini tuh ada OS form dari SRV info itu ini
dia menginfokan ada OS version 6.1, kemudian server tipenya, platform ID-nya. Nah, ini ada surname, tipenya, kemudian komennya apa. Oke. Kita masuk ke part yang keempat. Use SMB client to transfer file between system. Kita menggunakan SMB client untuk transfer file. SMB client is component of Samba can retrieve files. SMB client oke. Nah, jadi kita disuruh untuk menambahkan file menggunakan command chat. Nah, nama filenya itu adalah batfile.txt. Oke, jelas. Nah, di sini kita disuruh untuk Ctrl C. Kita tunggu. Nah, jadi kita klik Ctrl C. Nah, jadi kita membuat file dummy batfile.txt ini yang akan diupload. Jangan diletakkan malware yang nyata. Kita gunakan file dummy saja gitu. Nah, dengan perintah smb client help, smb client help. Oke, dengan perintah-perintah ini kita bisa menggunakan perintah yang tersedia seperti put, get, dir, dan cara koneksi share. Nah, karena kita mau share, jadi kita menggunakan min-l. smb client min-l / 2 kali 172.17.0.2 / passwordnya itu kita enter aja. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat outputnya itu perintah min-l ini untuk menampilkan daftar share pada host. Oke. Use the smb client min-l command list target. Selanjutnya itu kita disuruh untuk connect to tmp share using smb client. Oke, jadi kita disuruh untuk mengconnect dari tmp, kemudian kita share ke smb client dengan perintah smb client ujungnya itu tmp. Passwordnya itu kita gunakan enter. Nah, jadi kita bisa melihat, kita bisa komen, put, atau sintaks yang lain. Contohnya, saya mau coba update batfile tadi, batfile.txt. Putting is well divided of range. Nah, jadi kalau untuk quit kita selanjutnya
Jadi yang terakhir itu kita oke. Kita masuk lagi. Oke, di sini kita bisa melihat output file-file yang kita tambahkan tadi. Di sini batch file sudah kita tertambah. Oke, jadi reflection. Kesimpulan kita hasil pembahasannya itu kita bisa penetration test klien ke network, kemudian kita bisa akses internal jaringan by social engineering menggunakan username, password. Kita bisa mengetahuinya, kemudian kita web server that is held behind the firewall. Nah, kita bisa remote akses menggunakan jaringan from Kali VM dan mengonfigurasinya menggunakan Enum4 Linux tools. Jadi demikian lab enumerisasi SMB dengan Enum4 Linux dan SMB client. Ingat, teknik ini harus digunakan hanya untuk pengujian etis dan di lingkungan yang kita memiliki izin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman bisa tombol like, subscribe, dan komen kalau mau tutorial lebih lanjut. Nah, di sini sebentar ada pertanyaan terakhir nih. What step will you that on Tsunami network as the hope penetration? Oke, jawabannya itu adalah yang pertama, kita butuh scan Nmap ke identifikasi host yang akan kita tes. Yang kedua, kita scan target host subnet menggunakan Enum4 Linux. Kemudian kita enumerate menggunakan workgroup, password, polish, and sharing. Yang ketiga atau yang terakhir, kita running SMB client dan kita gunakan put comment. Kemudian kita copy ke dummy. File itu akan vulnerable host ke host. Oke, seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata saya yang kurang sopan. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.